Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1, bagian 3, yaitu mengenai ilustrasi. Ilustrasi sebagai seni rupa yang mempunyai tujuan atau peran dalam menyampaikan maksud-maksud tertentu untuk menerangkan suatu peristiwa. Demikian pula bahwa ilustrasi mempunyai fungsi penting dalam perkembangan dunia ilustrasi. Hingga saat ini, fungsi ilustrasi inilah yang menjadi sebuah perjalanan sejarah yang akan berkembang demi perkembangan seni. Berikut fungsi ilustrasi. Menarik perhatian orang. Sebuah buku ataupun majalah yang tidak disertai dengan gambar ataupun gambar yang kurang menarik akan hambar dan kurang mengundang minat pembaca. Namun, jika disertai dengan sebuah ilustrasi, maka akan semakin menarik atau mengundang minat baca. Kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Dengan adanya ilustrasi tersebut, memudahkan setiap orang ataupun pembaca dalam memahami bacaan atau sesuatu itu. Tidak sedikit dari berbagai hal yang tertuliskan dapat kita pahami secara menyeluruh, dan terkadang ilustrasi menempatkan posisi sebagai bentuk pemahaman dan penjelasan serta sebuah peristiwa dalam contoh yang sederhana. Sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman tentang suatu kejadian yang diekspresikan dengan media gambar. Kedua, memberikan gambaran-gambaran terkait isi sebuah cerita atau tulisan yang disampaikan. Ketiga, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Fungsi ilustrasi. Terdapat juga beberapa fungsi ilustrasi secara umum. Adapun fungsi dari ilustrasi sebagai berikut. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ilustrasi adalah menggantikan uraian mengenai sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Ilustrasi tersebut bertujuan guna melukiskan sehingga dapat lebih cepat serta lebih mudah untuk dipahami. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ilustrasi adalah menyatakan dan memperlihatkan sesuatu perasaan, maksud, situasi, gagasan, ataupun konsep yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang nyata sehingga lebih mudah untuk dipahami. Fungsi analitis atau struktura. Fungsi analitis ilustrasi yaitu suatu ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian-bagian dari suatu sistem ataupun benda atau sesuatu proses dengan detail agar lebih mudah dipahami. Fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif ilustrasi sering dipakai untuk membuat kartun, foto, daftar, tabel, simbol, sketsa, dan grafik. Objek ilustrasi atau unsur gambar ilustrasi bisa merupakan gambar manusia seperti contoh gambar yang bisa kita lihat. Dalam menggambar ilustrasi manusia dibutuhkan sebuah penguasaan dan pemahaman proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik itu tubuh manusia dewasa ataupun anak-anak. Proporsi tersebut merupakan perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Yang dimaksud dengan anatomi adalah kedudukan susunan tulang serta otot yang menentukan besar, kecil, cekung-cembung, menonjol, tidaknya tubuh manusia yang dapat menentukan bentuk keseluruhan. Kemudian gambar binatang. Gambar binatang seperti yang kita lihat, ilustrasi binatang tidak jauh beda dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus dapat menguasai proporsi dan anatomi binatang yang akan digambar. Jenis serta bentuk binatang dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi binatang darat, laut, dan udara. Kemudian gambar tumbuhan seperti yang kita lihat contoh ini.
Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan yang banyak ragam jenisnya, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak perlu digambar detail, namun hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara lengkap, tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian-bagiannya. Benda-benda lainnya atau banyak benda-benda yang dapat dijadikan ilustrasi, seperti benda alam, benda buatan manusia, dan benda imajinasi manusia. Benda-benda yang digambar dalam ilustrasi ini pada umumnya digunakan sebagai penghias atau pelengkap gambar. Tugas individu. 1. Apakah yang dimaksud dengan ilustrasi? 2. Apa saja objek ilustrasi? Jelaskan. Ketiga, pertanyaan di atas ini kalian tulis di buku beserta dengan jawaban. Kemudian, catatan dari saya ini dibuat rangkumannya dan dituliskan di buku kalian juga. Terima kasih. Sekian untuk pelajaran dari saya hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, hidup sehat dengan makanan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.